Tekanan bertubi dari internasional terhadap kekerasan yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina mulai memberikan dampak nyata. Jerman, yang merupakan pemasok senjata Israel terbesar kedua, mulai berpikir-pikir untuk ekspor alutsistanya ke Israel. Alasannya, karena Jerman khawatir negaranya akan ikut terseret ke dalam kubangan segala pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Lantas, bagaimana dan apa saja hal yang menyebabkan Jerman mengurangi ekspor senjatanya ke Israel? Penghentian izin ekspor senjata Jerman ke Israel terungkap usai media Israel Shomrim dan media Austria Profil melakukan penyelidikan. Kedua laporan itu kemudian dikutip oleh media Israel, The Jerusalem Post, pada Senin 16 September 2024. Dewan Keamanan Federal Jerman atau Bundessicherheitsrat alias BSR merupakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin ekspor senjata. Namun, sejak Maret 2024, Dewan Pimpinan Kanselir Jerman Olaf Scholz itu belum mengeluarkan izin ekspor senjata ke Israel. Sementara pada periode Januari hingga Februari 2024, volume ekspor perlahan menurun dari total pengiriman senjata sebelumnya. Para eksportir senjata Jerman pun mengaku mereka kesulitan untuk mengirim senjata ke Israel sejak tahun 2024. Seorang petinggi pabrik peralatan pesawat menyebut ada izin yang harus diurus ke berbagai lembaga dan tak jelas kapan izin tersebut akan keluar. BSR pun mengaku serangkaian gugatan terkait pelanggaran HAM Israel di Palestina menjadi alasan penghentian penerbitan izin ekspor. Lantas, apa saja gugatan yang telah membuat Jerman mundur perlahan? Awal tahun 2024, sekitar bulan Maret, Jerman telah digugat oleh Nicaragua ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Dalam gugatannya, Nicaragua menuduh Jerman terlibat dalam genosida dan kekerasan kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Keterlibatannya baik dalam bentuk bantuan finansial, politik, hingga militer. Kedua, adanya kemungkinan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC. Tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant turut mendapatkan ancaman penangkapan serupa. Kalau Netanyahu dan komplotannya sampai tertangkap, bisa-bisa pihak-pihak yang dianggap terlibat ikut ditangkap, termasuk Jerman sebagai pemasok senjata. Untuk itulah, Jerman memilih untuk menjaga jarak terhadap Israel, setidaknya secara militer dengan mengurangi pasokan senjata. Tak hanya dari luar, tekanan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel juga datang dari internal Jerman. Misalnya dorongan dari Partai Hijau, partai pimpinan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang menekankan agar Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Baerbock juga menyebut bahwa perang di Gaza bisa diselesaikan tanpa harus mengandalkan tentara dan kekuatan militer. Kementerian Ekonomi Jerman yang berperan dalam proses perizinan ekspor senjata juga ikut angkat bicara. Kementerian Ekonomi Jerman menyebut pemerintahan mereka akan mempertimbangkan segala kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel. Pada Juli 2024, European Center for Constitutional and Human Rights atau ECCHR bersama sejumlah warga Jerman keturunan Palestina juga telah mengajukan gugatan kepada pengadilan Berlin terkait penghentian ekspor senjata. Lantas, sebenarnya seberapa besar jumlah ekspor senjata yang dilakukan Jerman ke Israel? Berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, Jerman telah menyumbang 29,7% impor senjata Israel. Pengiriman itu terjadi antara tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, Israel telah membeli 3 kapal selam diesel canggih kelas Dakar yang rencananya akan tiba pada tahun 2031. Total nilai kesepakatan itu mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 50,5 triliun rupiah.
Kemudian pada tahun 2023, Jerman meningkatkan penjualan senjatanya ke Israel hingga 10 kali lipat usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pada tahun 2023, total penjualan senjata Jerman ke Israel mencapai 381 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 5,5 triliun rupiah. Penjualan itu terdiri atas peralatan militer dan senjata perang. Senjata perang itu terdiri atas 3.000 senjata anti-tank portable dan 500.000 butir amunisi senjata api otomatis dan semi-otomatis. Selain Jerman, ada pula 2 negara lain yang menjadi pemasok senjata Israel. Mereka adalah Amerika Serikat yang menempati peringkat pertama dan Italia di urutan ketiga. Sesuai laporan SIPRI, Amerika Serikat menyumbang 69% impor senjata konvensional Israel sejak tahun 2019 hingga 2023. Pasalnya, Amerika Serikat memiliki perjanjian 10 tahun dengan Israel terkait pengiriman bantuan militer tahunan. Amerika Serikat memberikan bantuan militer sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 58,2 triliun rupiah. Hingga Agustus 2024 pun, Presiden Joe Biden masih saja menyetujui penjualan senjata ke Israel. Sementara Italia, negara ini hanya menyumbang sekitar 4,7% dari total impor senjata Israel dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2022, Italia dilaporkan mengirim senjata ke Israel senilai 18,8 juta miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 288 miliar rupiah. Upaya para pembela hak asasi manusia dan masyarakat internasional dalam menghentikan kekerasan di Palestina mulai terbayarkan. Meski Jerman berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Israel, namun perlahan negara itu rupanya juga mulai mundur dan menjaga jarak. Meski tak semua gugatan terhadap Israel diterima, namun tak ada jaminan gugatan-gugatan selanjutnya akan berhenti. Lantas, akankah langkah Jerman ini diikuti oleh negara pemasok senjata Israel lainnya seperti Amerika Serikat dan Italia? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.